nama saya Tina Sapitri, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hadis Pendidikan yang didoseni oleh Ibu Selvi Yuspitasari. Pada kali ini, saya akan mengangkat sebuah hadis pendidikan, yaitu tentang pahala yang berkelanjutan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Dari hadis tersebut dikatakan bahwa ketika kita meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatan kita itu akan terputus, tapi kecuali 3 perkara ini. Yang pertama adalah tadi sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, sedekah jariyah, apa sih sedekah jariyah itu? Nah, jariyah itu adalah berarti artinya itu mengalir. Maka ketika kita sedekah, maka pahalanya itu akan terus mengalir. Nah, sedekah apakah itu? Bentuk apakah sedekahnya? Nah, contohnya adalah ketika kita membangun sebuah masjid, maka ketika kita sudah meninggal dunia, pahalanya tuh akan terus mengalir. Karena tempat tersebut atau masjid tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain untuk berbuat ibadah, maka sampai kapanpun pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita, sekalipun tadi kita ketika sudah meninggal. Nah, contoh lainnya apa? Membangun sekolah, terus membangun rumah sakit, itu masuk pahala-pahala jariyah. Itu pahala yang berkelanjutan, jadi tidak akan terputus. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ketika seorang guru, orang tua, ataupun kiai memberikan suatu ilmu kepada muridnya, kepada santrinya, kepada anaknya, maka ketika anaknya tersebut mengamalkan ilmu tersebut, tapi mengamalkannya bukan pas hari itu aja, tapi dia akan mengamalkan seumur hidupnya, maka dari situ pahalanya, yang memberi pahala tersebut itu akan terus mengalir gitu kepada dia, kepada yang memberikan ilmunya. Tapi dengan syarat orang yang memberikan ilmu tersebut haruslah dengan keadaan ikhlas, tanpa ada rasa ria ataupun ingin kelihatan pintar. Terus ilmu yang bermanfaat juga bukan hanya ketika kita menyampaikan ilmu secara langsung, bisa juga ketika kita membuat sebuah buku atau sebuah kitab yang pastinya itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu tetap pahalanya akan terus mengalir walaupun ketika kita sudah meninggal gitu. Nah, terus yang ketiga adalah anak yang soleh. Bagaimana anak itu bisa dikatakan soleh? Ketika anak itu bertakwa kepada Allah, berakhlak baik, dan selalu mendoakan orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, jadi ketika anak soleh tersebut berdoa, maka doanya itu akan sampai kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi dengan syarat anak tersebut itu menjadi solehnya itu dididik sama kita gitu, sama orang tuanya, bukan sama orang lain. Kalau sama orang lain, maka tidak akan mengalir pahalanya. Jadi harus dididik sama kita sampai anak tersebut menjadi soleh. Nah, baru pahalanya akan sampai kepada orang tuanya yang mendidiknya. Nah, itu teman-teman pembahasan hadis tentang pahala yang berkelanjutan. Jadi jika teman-teman ingin ketika sudah meninggal
pada diri kita walaupun sudah di alam kubur. Nah, kita tuh harus mengamalkan 3 perkara ini. Yang pertama tadi ya, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Usahakan kita harus mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses, bukan hanya di dunia tapi sukses juga di akhirat. Nah, ini sih teman-teman pembahasan hadis yang saya angkat mengenai pahala yang berkelanjutan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit kata-kata yang semoga bisa memotivasi teman-teman. Kata-katanya itu berbunyi, menjadi hebat aja itu tidak cukup teman-teman, maka jadilah hebat yang bermanfaat. Karena semua orang bisa jadi hebat, tapi tidak semua orang bisa memilih untuk menjadi orang yang bermanfaat. Oke, saya Tina Sapitri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.